Hai semuanya, balik lagi sama gua Willy di sini di channel YouTube gua. Karena udah lama banget gua nggak upload dan ini gua akan kembali ngupload lagi karena ada hal yang mau gua bagiin ke teman-teman semua. Mulai hari ini dan seterusnya gua akan ngupload konten podcast tentang opini gua mengenai sebuah hubungan dan ini episode satunya. Untuk episode 1, gue mau ngebahas soal fase awal dari sebuah hubungan, yaitu perkenalan. Nah, di sini tuh gue udah nyusun beberapa pertanyaan, yang nantinya gue bakal ngebahas semua pertanyaan ini dengan opini gue dan juga dengan kisah gue yang sedikit disensor dan sedikit dihiperbolakan. Dan kisah teman-teman gue yang memang nanti juga gue sensor lah kita. Yang pertama, kenapa sih orang kenalan? Kenapa ya? Kenapa ya? Ada banyak sih alasannya. Kenapa orang kenalan tuh ada banyak alasannya. Yang pertama, memang dia membutuhkan seorang teman. Ada juga kenalan itu karena ada kepentingan kayak semacam rekan bisnis atau rekan kerja bareng gitu juga ada. Terus juga ada yang perkenalan tujuannya memang untuk mencari pasangan gitu juga ada. Terus perkenalan yang hanya untuk iseng juga ada. Iseng, dan biasanya perkenalan kayak gini itu tujuannya untuk waktu itu doang. Biasanya orang yang kayak gini tuh orang yang kesepian, gabut pada waktu-waktu tertentu. Dia tuh butuh teman untuk cerita kisah, habis itu udah gitu. Biasanya lu di blok gitu. Dan yang terakhir itu ada yang niatnya awalnya emang cuma buat awalnya rekan kerja atau awalnya itu nggak ada keserius lah, tapi di tengah jalan juga bisa menjadi berarti hubungan spesial gitu. Itu sih mungkin kenapa alasan orang kenalan kali ya. Gue juga nggak tahu, menurut gue nggak ada jawaban yang sangat fix gitu ini loh alasannya, karena banyak gitu alasan orang kenalan dan setiap orang tuh beda-beda alasannya gitu. Nah di sini tuh gue sempat kuliah cukup lama di Malang, gue punya banyak teman juga di Malang. Di situ mereka itu pernah menanyakan kepada gue, lu gimana sih cara kenalan sama cewek gitu misalkan. Karena mereka lihat, gue dulu ngontrak satu rumah itu sekitar berapa belas orang gitu. Karena di antara mereka itu yang dulu sering banget keluar kosan untuk main setiap malam itu gue gitu. Dan mereka menganggapnya bahwa gue setiap malam tuh keluar dengan wanita yang berbeda atau dengan teman-teman cewek yang berbeda. Padahal mah kenyataannya nggak gitu. Ya itu aja gue keluar tiap malam itu gue nggak bohong dah. Terus juga kadang juga gue suka ngebohong gitu, mau keluar sama cewek padahal itu juga gue entah ada rapat panitia atau ada rapat lain gitu. Ya tujuannya nggak selalu mesti soal cewek ketika gue keluar itu. Jadi buat teman-teman gue dulu, teman-teman ngekos gue, jangan sujun dah, gue nggak segitunya kok, gue nggak segitunya gitu. Terus juga ada juga yang nanya, gimana sih caranya menghidupkan suasana di dialognya itu gimana gitu. Terus kok bisa sampai mau diajak ketemuan kalau misalkan mulai dari nol gitu. Gue bingung apa ya jawabannya, karena menurut gue setiap cowok itu punya skillnya masing-masing. Setiap cowok itu punya caranya masing-masing dan cara gue belum tentu bekerja dengan pribadi cowok lain gitu. Jadi gue nggak pernah bisa jawab pasti ketika teman gue tanya, gue cuma senyumin aja gitu. Ya atau gak gue jawab ya mukjizat kali, atau gak ya kelebihan, tapi nggak mungkin jadi kelebihan ke arah sana. Ya mungkin aja sih, ya mungkin. Ya itu gitu. Kadang mereka suka bingung kenapa sampai bisa diajak sampai ketemu gitu. Karena gue mah apa ya, mengalir aja gitu. Mengalir dan ya udah, maksud gue ya mengalir gitu doang. Nanti juga lama-lama juga
hidup suasananya, nanti lama-lama juga butuh ketemu itu. Ya udah, jangan dikejar, jangan tujuannya kenalan jadi apa ya, habis itu ketemu, habis itu mungkin jadian. Nggak secepat itu bro, susah. Nggak sesimpel itu. Mungkin kebanyakan ngeliat film kali lu pada ya. Nggak semudah itu, bener dah. Tapi ya, gue kasih tau sama lu semua ya, ada aja cowok-cowok yang memang punya trik-trik khusus gitu, yang memang itu works ke semua cewek gitu. Ada tuh yang begitu tuh, tapi gue nggak, karena gue nggak works ke semua cewek, karena banyak juga kok gue dicuekin, bahkan dibalas o satu huruf gitu udah pernah gitu. Jadi nggak, jangan memandang gue selalu sukses lah ngajak seorang kenalan gitu. Itu mereka suka kadang heran, Willy kok bisa sih, Willy kok bisa sih. Gue nggak bisa gue. Ilmu gue tidak setinggi itu. Nah kalau nanya ke gue alasannya, lu kenapa kenalan sama seseorang gitu, apalagi khususnya cewek ya? Karena gue butuh teman main, itu sih alasan gue. Dan Malang tuh kota yang bagus ya, kota yang wisatanya banyak, kota yang lu seminggu full keluar ke 7 tempat beda itu lu bisa gitu. Nggak, ya itu lu nggak mungkin sendiri dong gitu. Dan kalau misalkan sama tongkrongan, ya beda lah, beda hobi gitu. Ada kalau apa tongkrongan gue lebih kayak ke main futsal dan lain-lain gitu. Jadi ya nggak cocok lah, gue butuh teman. Kayak gue mau nonton sama siapa, gue mau makan kesini sama siapa, nggak sendirian juga nggak enak. Itu sih kalau tujuan gue, kenapa, alasan kenapa gue berkenalan dengan lawan jenis itu sih. Terus pertanyaan yang kedua di sini itu di mana biasanya orang kenalan? Ini, aduh, ini di mana apanya nih? eh Tempat atau apa ya? Nih kalau misalkan gue bahas soal dari yang termudah sampai yang tersulit ya. Kita ngomong soal realistis ya, gue nggak ngomong di dunia maya ya. Lu bisa di Facebook, di Instagram dan lain-lain. Gue ngomong di real life. Berkenalan paling mudah itu pertama itu kalau di dunia kampus ya sama-sama teman sekelas sih, karena lu sama-sama butuh, lu butuh diskusi dan lu juga butuh, bisa aja kan, kebanyakan dulu waktu zamannya gue itu sering banget itu bikin kelompok ya, berlima, bertujuh, bertiga gitu. Dan lu kalau nggak berkenalan sama, lu kalau cuma pengen kenal cowok doang ya, lu nggak punya teman cewek, susah pak, karena memang cowok itu males pak. Kalau misalkan di sebuah kelompok gak ada ceweknya, biasanya tuh kelompok ngumpulin laporannya paling terakhir, karena nggak ada yang ngegembleng gitu. Itu yang paling mudah. Yang kedua yang paling mudah adalah ikut kepanitiaan atau organisasi yang sama. Itu juga mudah. Ini kita ngomong kenalan berteman ya. Itu juga mudah gitu. Malah kebanyakan tuh kalau di kepanitiaan malah nggak cuma berteman ya, malah endingnya ya bisa jadian, bisa juga ya banyak sih kejadian kayak gitu. Terus yang ketiga, lu mulai level up nih. Level up itu lu mencoba mencari teman beda jurusan, tapi tidak melalui kepanitiaan dan organisasi. Mampus lu, bagaimana tuh caranya? Gue pernah soalnya kayak gitu, gue pernah kenal sama seorang, ya kenal aja gitu. Gue juga lupa tapi gimana cara kenal. Oh, di kantin. Dulu tuh gue pernah tuh di kantin. Iji sama-sama duduk sebelahan. Gue nggak tahu dia bukan jurusan gue yang pasti. Gue kenalan di situ gitu. Itu gue bisa kok. Bisa. Emang difficultnya agak lebih naik ya. Emang agak lebih naik, agak sulit sedikit gitu. Tapi bisa, itu masih mungkin. Terus apa lagi ya? Kenalan beda fakultas. Wah, ini juga lebih level up lagi sih. Ini lebih level up. Kalau kenalan beda fakultas dan lu nggak ditolong kegiatan yang sama seperti kepanitiaan atau organisasi yang sama, agak susah sih. Karena gue dulu kuliah di Malang itu ada beberapa spot yang memang spot-spot itu ada multi fakultas di situ. Ada banyak banget anak-anak dari fakultas lain
yang stay di situ. Contohnya kayak perpus, kayak kantin umumnya kampus gitu tuh banyak tuh yang kayak gitu. Kalau gue sih belum pernah sih yang kayak gitu, nggak pernah tahu. Bisa mungkin ya, tapi nggak sampai sana gitu level gue. Terus apa lagi? Kenal dengan yang beda kampus. Wah, ini lebih sulit lagi. Lu butuh sosial media. You need a social tools. Because susah banget, nggak mungkin. Gimana caranya lu kalau nggak dibantu social tools, lu gimana? Lu ujuk-ujuk dateng ke kampusnya, terus ngajak kenalan gitu nggak mungkin, nggak mungkin. Atau lagi ada kegiatan pameran, pameran juga nggak mungkin. Gua ini terlalu di luar angan-angan gue sih. Ya mungkin aja di teman-teman semua ada yang bisa, tapi gue nggak bisa kayak gitu. I need social tools. Gue sempet lah punya kenalan beda kampus, tapi itu memang eh, menggunakan social tools. Nah ini kan tadi nanya di mana orang kenalan kan. Nah selanjutnya itu gue mau ngebahas soal kalau misalkan di sosial media ya. Di sosial media apa ya difficultnya paling mudah ya? Kalau zaman gue dulu apa ya? Line mungkin. Line itu adalah tools paling mudah kalau misalkan untuk cari kenalan baru. Terus difficult ya di Facebook itu rada susah untuk sekarang gitu. Banyak banget hal-hal yang kurang apa ya? Kurang nyata lah di situ. Jadi beneran maya banget. Gue juga nggak ngerti deh. Susah kalau di Facebook. Terus kalau tools lain mungkin ada yang nanya, oh misalkan gue bisa pakai Tinder dan lain-lain. Gue di Tinder tuh jarang dapet, jarang match, karena gue nggak seganteng artis Korea gitu, sulit sekali. Dan biasanya memang gue biasa dapet itu di Line. Nah ada nih tools yang lebih paling susah lagi itu adalah Instagram. Tapi kan soalnya ada temen gue yang bisa kenalan from nothing to something lewat Instagram doang. Gila kata gue, salut gue tuh anak, salut gue. Ada gue punya teman kayak gitu, tapi gue nggak bisa. Nah itu jadi kalau untuk di mana orang kenalan ada dua, di dunia maya atau di dunia nyata. Jadi jawaban gue itu. Kalau gue sendiri biasanya keseringan itu teman antar fakultas sih, teman antar fakultas yang biasanya memang gue kenalannya lewat lewat kepanitiaan, lewat kepanitiaan organisasi yang sama gitu. Itu memang harus ada alasan sih untuk mempermudah proses perkenalan itu. Terus kalau di sosial media apa ya, keseringan lain sih biasanya, lain mungkin dari grup yang sama, atau bisa pakai people nerbi lu kalau misalkan lu jago bisa tuh. Itu sih yang biasa gue gunakan, tapi itu zaman masih kuliah ya. Sekarang saya sudah tua. Saya juga sudah cukup berumur lah. Terus yang ketiga itu kapan biasanya orang berkenalan? Kapan ya? Biasanya orang berkenalan itu tergantung kebutuhan sih. Jadi kalau kita mematok waktu pagi, siang, sore, malam nggak bisa. Tapi biasanya itu sangat works ketika malam hari. Karena kalau lo nyari teman sosial media itu paling gampang ya malam. Soalnya kalau siang ya semua orang juga ada kegiatan dong. Nggak bisa lo ganggu, nggak bisa lo distorsi dengan chat-chat lo yang nggak jelas. Nggak bisa. Jadi gue nggak tahu nih ini kapan apanya gitu. Kalau misalkan kalau misalkan jenjang waktu mungkin kita ngebahas soal kuliah, sekolah, kuliah atau kerja gitu. Gue rasa yang paling banyak lo bisa dapat teman itu saat lo kuliah. Itu titik terbaik dalam hidup lo. Kuliah S1 apalagi atau D3 lah. Pokoknya kalau udah S2, S3 sih rada susah ya. Itu adalah titik paling tepat untuk lo memperbanyak link. Apa hasil dari perkenalan yang biasanya gue dapet ya? Apa ya hasilnya? Bentar.
Ya temenan gitu, temenan. Jadi sahabat juga ada, jadi temen yang masih komunikasi sampai sekarang juga ada. Jadi pacar juga ada, jadi mantan juga ada. Kalau jadi istri belum. Aduh, nggak mau sebenarnya saya ngebahas ke sana, nggak punya pengalaman. Nanti gue bakal ngundang teman gue, teman adalah teman yang lebih berpengalaman ngomongin soal jadi istri dan punya pernikahan itu adalah nanti gue undang. Itu hasilnya rata-rata kayak gitu sih. Tapi di setiap hasil itu lu punya pelajaran. Lu bakal nangkap pelajaran dari setiap orang tuh memang individunya beda-beda dan lu nggak bisa menerapkan template lu di satu lingkup doang gitu. Template sikap lu ya. Menurut gua ya lu emang harus pintar-pintar menyesuaikan sih kalau untuk hasilnya ini kayak gimana. Gitu. Kalau lu nanya ke gua lebih sering dapet yang kenal teman. Jadi teman aja gitu. Jadi banyak gue punya banyak teman-teman cewek yang memang secara apa namanya komunikasi masih lanjut sampai sekarang. Bahkan ada yang lagi S2 di luar juga ada yang udah married juga ada. Ya banyak lah. Yang namanya jaga komunikasi, kita namanya juga nggak punya niat lebih gitu. Itu. Kalau hasil yang pacaran ujung-ujungnya nggak banyak sih, gue kuliah pacaran 2 kali doang. Jadi enggak lah, kayak ke arah sana gue rada kurang gitu, gak jago gue. Dah. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang mau gue jawab. Gue bikin sendiri, gue jawab sendiri. Karena kalau kayak ginian gak dimulai dengan pertanyaan tuh susah gitu. Gak, gue gak sejago Om Deddy. Yang terakhir nih gue mau ngasih satu contoh kisah unik perkenalan. Oh iya, yeah. Dulu zamannya nih, ini kisah sangat limited banget. Ini kisah nyata, gue melihatnya langsung. Pada zaman semester 3 gue dulu awal. Itu gue baru pindah kos. Jadi kita ber-13 atau ber-12 itu kita ngontrak satu rumah di adalah salah satu daerah di Malang. Nah di situ itu waktu zaman itu gue sebenarnya dapatnya dari teman-teman komunitas sih, komunitas di kampus. Mereka tuh lagi suka main Omegle, dulu zamannya ada Omegle. Hey Stranger, Omegle. Nah itu dulu semester 3 itu gue bikin toxic banget di kontrakan gue. Di situ teman-teman pada coba semua. Itu kita sering dapet kisah unik gitu. Kayak misalkan ada temen gue, dia dapat kawan gue lagi yang beda kamar, kan bangke ya. Temen gue lagi yang beda kamar, dan temen gue yang beda kamar ini itu dia emang niatnya ngerjain, kebetulan dia ngaku dari kampus ini namanya ini. Dan temen gue yang ngechat ini dia udah diem-diem, dia tuh udah diem-diem gitu. Ih, gue dapet gitu, padahal itu yang dicat cowok dan kawannya sendiri lagi. Itu ada tuh kejadian gitu. Terus ada yang paling parahnya, itu temen gue yang kamarnya paling depan, dia saking seriusnya nyari kenalan di Omegle itu, dia sampai lupa kalau misalkan kasurnya itu kebakaran. Jadi dia kan ngerokok gitu. Jadi pas gue nggak tahu kronologinya. Intinya gue kan kamar gue di atas. Gue turun itu udah heboh matiin api sampai kasur dia bolong. Gue inget banget momen itu. Itu lucu banget sumpah. Segitunya nyari kenalan sampai dia lupa gitu ada api yang udah gede. Ya ampun, inget banget gue momen itu. Aduh. Ya begitulah. Itu masa-masa. Oh ya, ada satu lagi nih. Ada satu apa namanya kisah lagi. Gue pernah dikerjain temen gue. Intinya nggak tahu sih dia punya masalah apa sama gue. Dia ngerjain gue. Dia mengaku sebagai wanita dan wah niat banget ngerjainnya. Tiap gue telepon pun itu suaranya wanita gitu, dan dia aja ngejelasin kalau misalkan ya pas gue telepon gue suruh teman gue cewek yang ngomong. Buset,
Sebegitunya dia ngerjain gue. Gila. Terus sampai suatu saat itu dia ngajak ketemuan ceritanya. Willy, kita ketemuan. Ayo, gue semangat dah. Gue semangat. Di mana nih? Ada, gue kan asalnya dari Lampung ya. Ada salah satu tempat di Lampung. Gue kesana. Sampai sana, gue kayak orang bego anjir. Gak ada siapa-siapa. Ya ampun, gue telepon anak ini gak diangkat. Dan pokoknya hilang. Sampai akhirnya itu, ya gue kesel lah, maksud gue blok sampai sebulan kemudian dia baru ngaku, dia menceritakan soal itu. Bangke, kenapa lu kagak bilang, gue punya dosa apa sama lu, bangke, lu jelasin sama gue. Itu sih salah satu kisah perkenalan juga. eh Teman-teman cewek mungkin banyak yang lihat ya. Dulu pas zaman gue masih ABG ya, dulu itu punya temen cewek yang banyak, itu suatu kebanggaan, suatu hal yang bisa lo banggain ketika lo datang ke tongkrongan lo gitu. Nggak tahu ya kenapa ya, gue juga mikir kenapa ya, nggak tahu sih. Ya bangga aja gitu ketika lo datang punya cerita baru, gue udah berkenalan baru gitu, tuh bangga tau pada masanya. Tapi sekarang udah enggak lah. Jadi ini episode pertama gue, tetap stay terus. Terserah lu mau ngeplay apa enggak. Biasanya sih tujuan gue bikin ini supaya kalau gue tidur gue bisa dengerin suara gue sendiri sih. Itu doang tujuannya. Jadi ngeplay, biarin berbicara sampai pagi. Bisa nggak ya sampai pagi? Nggak bisa sih. Nggak kuat gue ngomong lama-lama. Itu sih. Tapi gue emang pada selesai ngomong. Itu aja dari gue. Lu mau subscribe terserah, nggak juga nggak apa-apa, gue nggak maksa. Tetap tungguin podcast gue selanjutnya, dan di episode selanjutnya gue bakal bilang soal PDKT mungkin. Udah gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa.